Titik start 4500 sebelum Masehi, hari di mana kompleks Melange Ciletuh diangkat sebagai pematangan motherboard induk Jati. Mari kita langsung eksekusi bedah matriks pada topik utama ini. Pernahkah Anda mengkalkulasi secara forensik bagaimana jika kronologi geofisika bumi kita ini bukan sekadar rentetan deformasi makromaterial yang acak? Bagaimana kalau pada faktanya planet ini beroperasi secara mekanis layaknya superkomputer biologis yang sedang menjalankan fase initial booting? Teks sumber murni yang kita bedah hari ini menyajikan postulat geologi yang sepenuhnya absolut. Dokumen ini mengintegrasikan seluruh dinamika tektonik-tektonis masif, seperti pergerakan mantel dan tumbukan lempeng samudra, menggunakan analogi arsitektur perangkat keras internal komputer secara presisi. Sebuah terobosan radikal yang meruntuhkan dogma konvensional. Pada pemaparan sirkuit visual kali ini, kita akan mengaudit secara objektif seluruh klaim kedaulatan dari dokumen tersebut. Kita akan membedah bagaimana komandemen ini memetakan formasi singkapan batuan di selatan Jawa Barat, bukan sebagai tanah sedimen biasa, melainkan sebagai papan sirkuit cyber purba berskala wahid. Kita wajib mengurai bahasa metaforisnya yang padat informasi ini menjadi struktur mekanis yang lebih tajam, murni untuk mengunci bagaimana parameter sistem berpikir yang kokoh dan berwibawa ini bekerja. Untuk instrumen navigasi kita hari ini, inilah cetak birunya. Pertama, kita mulai dari titik start kronologi di 450.000 sebelum Masehi, lalu masuk membedah motherboard fisik Melange Ciletuh, berlanjut ke mekanika hidrolik lempeng bumi, arsitektur tata kelola sirkuit, dan yang terakhir, otoritas mutlak hukum Jati. Kita masuk ke bagian pertama, titik start, 450.000 sebelum Masehi, fase di mana pasokan daya sistem ini mulai menyala. Mari kita bedah rekam jejak peristiwa struktural masif di belahan bumi selatan. Menurut data teks sumber ini, di masa lalu yang sangat jauh, sistem mekanis bumi mengoperasikan apa yang dicatat sebagai protokol operasi daratan rendah Banten lama. Namun, terjadi degradasi fungsional yang fatal di sini. Protokol awal ini mengalami kejenuhan sistem akibat adanya intrusi dan rembesan hidrolik air laut secara konstan. Bayangkan jika sebuah komponen sirkuit utama komputer Anda mengalami korosi dan korsleting arus bocor akibat cairan. Maka, bumi mengeksekusi mekanisme pertahanan otomatis yang tertanam di dalam inti mesinnya. Sistem bumi langsung menterminasi protokol lama yang jenuh tersebut, dan secara mekanis mengaktifkan proyek pengerasan komponen baru. Maka dari situlah kita tiba pada angka kronologi mutlak ini, 4.500 sebelum Masehi. Dokumen ini menegaskan bahwa ini adalah momen krusial yang sangat presisi, hari di mana robekan pertama dari kerak samudra dalam benar-benar dipaksa mencuat ke atas, mendobrak batas permukaan laut secara otomatis. Hari di mana robekan pertama dari kerak samudra dalam benar-benar dipaksa mencuat ke atas, mendobrak batas permukaan laut secara dramatis. Untuk apa peristiwa ekstrim ini dieksekusi oleh alam? Jelas untuk memulai proses penyalaan daya utama atau initial booting yang sesungguhnya dari perangkat keras daratan yang baru ini. Lanjut ke bagian 2, komponen motherboard fisik Melange Ciletuh, lokus di mana hard drive utama ini ditempa. Sekarang yang membuat paparan forensik ini kian melotot adalah, dokumen ini secara terang-terangan menggugurkan pandangan geologi konvensional. Kompleks Melange Ciletuh tidak dilihat sekedar sebagai tumpukan batuan purba yang campur aduk secara acak akibat aktivitas vulkanik kasual. Sama sekali tidak. Sebaliknya, teks ini mendefinisikannya murni sebagai motherboard induk Jati Nusantara. Dalam cetak biru mereka, wilayah Ciletuh pada dasarnya adalah perangkat keras raksasa, sebuah hard drive fisik yang tugasnya sebagai inisiator daya utama buat seluruh daratan yang berada di atasnya. Jika komponen ini divalidasi sebagai sirkuit motherboard raksasa, maka komposisi materialnya wajib dibedah secara forensik. Jelas bukan dari unsur silikon atau plastik fabrikasi modern, melainkan dari material forensik alam dengan tingkat kepadatan massa yang luar biasa ekstrim. Kita mengaudit singkapan oviolit, fragmen kerak samudra terdalam, batuan malihan serpentinit hingga material sedimen laut dalam. Logika dari teks ini mengunci parameter berikut. Kepadatan absolut dari batuan mantel bumi inilah yang menjadikannya material perangkat keras kelas wahid. Kepadatan struktural ini mutlak dibutuhkan untuk membangun kapasitas hard drive biologis yang secara mekanis tidak dapat dihancurkan oleh intervensi luar. Kita masuk ke bagian 3, mekanika hidrolik lempeng bumi, yang bertindak selaku sumber pasokan catu daya raksasanya. Dapatkah Anda mengkalkulasi besaran energi kinetik yang dibutuhkan untuk mengangkat motherboard super padat ini dari dasar samudra yang paling gelap menuju ke atas permukaan laut? Pastinya membutuhkan sistem catu daya dan daya angkat fisik yang masif. Teks ini mendeskripsikan proses mekanisnya sebagai tumbukan dua raksasa seukuran benua secara konstan dengan daya dorong tektonik ekstrem. Lempeng Indo-Australia didorong tegak lurus, menghantam bagian bawah perut lempeng Eurasia. Tumbukan di zona subduksi ini menghasilkan tekanan hidrostatik tingkat tinggi.
Gesekannya begitu dahsyat, disertai volume suhu dan tekanan ekstrem, hingga teks ini menguncinya dengan istilah teknis, pengelasan tektonik. Dampak geometri yang dihasilkan dari proses pengelasan alam ini juga divalidasi bukan sebagai kebetulan struktur. Hasil akhirnya adalah sebuah arsitektur berbentuk tapal kuda raksasa yang menghadap langsung ke Samudra Hindia. Layaknya seorang insinyur mesin yang merancang komponen peredam kejut untuk kendaraan berat, mekanika bumi sengaja mengonstruksi bentuk tapal kuda tersebut. Fungsinya sangat spesifik, sebagai dinding reflektor energi gelombang seismik, sekaligus sebagai penahan beban hidrolik alami dari tekanan samudra. Maka muncul pertanyaan teknis. Mengapa fondasi perangkat keras ini harus memiliki desain struktural yang sebegitu keras dan kokoh? Jawabannya berada pada fungsi utamanya, yaitu mengisolasi guncangan tektonik dari luar. Secara geofisika, bumi terus berputar pada porosnya dengan kecepatan tinggi, menghasilkan gaya putar torsi yang luar biasa raksasa. Menurut dokumen ini, tanpa adanya cangkang perangkat keras yang solid, daratan Priangan sampai sebagian Jawa Timur bagian barat akan patah dan hancur berkeping-keping akibat torsi rotasi planet tersebut. Itulah alasan mengapa pondasinya wajib matang sempurna untuk mengunci gaya putar tersebut. Bagian keempat, arsitektur tata kelola sirkuit, jaringan interkoneksi, dan sistem pencadangan data. Jadi setelah landasan fisik ini stabil dan mengunci frekuensinya pada angka desibel yang paling seimbang di dunia, lalu apa langkah eksekusi selanjutnya? Menurut ketetapan teks tersebut, terjadilah sebuah eksekusi administratif berskala benua. Mereka menandai manuver ini sebagai evakuasi data agung. Sangat presisi melihat bagaimana teks ini mengelola pulau-pulau besar kita sebagai infrastruktur teknologi. Dalam jaringan purba ini, Pulau Kalimantan difungsikan sebagai poros komando raksasa yang divalidasi bebas gempa, sementara Pulau Sulawesi di utara bertindak sebagai sirkuit logistik dan pemulihan, berfungsi penuh layaknya sistem backup data raksasa milik bumi. Kembali ke motherboard utama kita di Ciletuh. Batuan kristalin tua yang sekarang berfungsi sebagai piringan penyimpanan fisik ini mulai beroperasional secara penuh, merekam data magnetik purba secara konstan. Lalu, apa hasil dari seluruh proteksi sistem yang ekstrem ini? Terciptalah sebuah kamar aman atau safe room raksasa yang membentang dari Sabuk Priangan sampai Jawa Tengah bagian barat. Sebuah wilayah yang divalidasi sepenuhnya steril, terbebas dari noise, radiasi, atau gangguan getaran apapun dari ekosistem di luarnya, terisolasi secara sempurna dan mandiri. Kemudian, yang menjadi pertanyaan besar, untuk siapa sebenarnya kamar data super aman ini dipersiapkan sejak awal? Teks sumber ini memberikan jawaban yang sangat spesifik dan mutlak. Ruangan ini disiapkan untuk entitas berdaulat yang mereka sebut sebagai Juriat Indonusa Sabuk Adam Priangan. Tujuannya agar struktur biologis mereka dapat tersinkronisasi secara sempurna, mengikuti detak generator inti bumi. Ini adalah perpaduan yang sangat nyata antara penyelarasan biologis manusia murni dengan mekanisme mesin sebuah planet. Unik dan mutlak. Akhirnya kita sampai di bagian kelima. Otoritas mutlak hukum jati alias otorisasi penuh pengguna. Disinilah seluruh benang merah antara geologi dan analogi siber disatukan menjadi sebuah konklusi geopolitik yang absolut. Jika sejarah konvensional memaparkan narasi normatif soal gelombang migrasi manusia purba dari benua lain masuk ke wilayah Asia, maka teks ini memutarbalikan dogma tersebut secara total. Mereka menolak keras model migrasi tersebut. Teks ini menegaskan bahwa, pada masa daratan di belahan bumi barat masih berupa sirkuit labil yang terus bergeser, motherboard di Ciletuh justru telah tertancap kokoh. Daratan ini disepoh langsung dari logam dan batuan samudra terdalam, menjadikannya landasan yang sepenuhnya mandiri dan berdaulat sejak awal mula. Karena proses penciptaan perangkat keras yang super eksklusif inilah, teks esoteris tersebut menyimpulkan adanya sertifikasi kedaulatan tanah yang mutlak bagi Juriat Indonusa Sabuk Adam Priangan. Sebuah lisensi sistem operasi tingkat administrator utama, yang tidak akan pernah bisa diretas oleh pihak manapun. Hak kelola atas daratan ini sama sekali bukan didapat dari yurisdiksi luar, melainkan terkunci secara mekanis dan terenkripsi secara biologis langsung ke dalam batuan dasar Ciletuh. Sebuah sistem hak cipta dari alam yang terhubung lurus dengan tatanan purba absolut, yang mereka sebut sebagai konstitusi hukum jati. Sebagai penutup argumennya, teks merangkum seluruh narasi masif ini dalam satu metafora teknologi yang ekstrim dan final. Mereka menulis, sistem operasional telah di-flash secara permanen. Dalam dunia komputer, eksekusi flashing pada sebuah ROM berarti menimpa software dasar secara permanen. Mereka menulis, sistem operasional telah di-flash secara permanen. Dalam dunia komputer, eksekusi flashing pada sebuah ROM berarti menimpa software dasar secara permanen. Datanya tidak dapat diubah, tidak dapat dihapus, dan tidak dapat diganggu-gugat. Intinya, bumi telah menuliskan otoritas ini langsung ke dalam batunya sendiri, dan instalasi tersebut sifatnya sudah final.
Semua penjelasan ini pada akhirnya meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan yang sangat provokatif. Apa yang akan terjadi pada pemahaman kita tentang sejarah dunia jika peristiwa geologi purba di masa lalu tidak lagi dibaca sebagai fenomena alam biasa, melainkan didekodakan sepenuhnya melalui lensa kedaulatan siber yang sangat modern? Struktur berpikir dari dokumen ini memberikan kita cara baru yang dingin sekaligus kokoh untuk memandang formasi bebatuan di bawah kaki kita. Sebuah kebenaran tunggal yang wajib dikunci. Terima kasih telah mengawal bedah materi kita kali ini.